Itu adalah komitmen pribadi yang mendalam yang membentuk seluruh hidupnya. Dia rela berkorban demi tugasnya, dedikasi dan pengabdiannya sebagai penguasa tak pernah goyah. Istana Buckingham baru saja mengonfirmasi kabar memilukan mengenai kesehatan Raja Charles, mengejutkan seluruh bangsa. Kekhawatiran yang awalnya hanya bisik-bisik di dalam istana kini telah berkembang menjadi cerita yang tak bisa dilewatkan oleh dunia. Di balik senyum dan tugas-tugas kerajaan, tersembunyi perjuangan yang jarang dipahami orang. Perjuangan yang bisa mengubah jalannya monarki selamanya. Saat dunia menonton dan keluarga kerajaan berkumpul dalam ketakutan yang meningkat, satu pertanyaan terdengar di mana-mana, seberapa serius kondisi Raja Charles? Kabar mengejutkan yang menggemparkan ini. Udara di sekitar istana Buckingham tiba-tiba terasa berat, seperti ada sesuatu yang penting akan terjadi. Ketentraman biasa di halaman istana hilang, digantikan oleh bisik-bisik, langkah tergesa, dan wajah penuh kekhawatiran. Orang-orang di sekitar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dalam hitungan menit, semua media mulai menyiarkan pesan yang sama. Pembaruan serius tentang Raja Charles baru saja datang dari istana. Itu adalah jenis berita yang membuat semua orang terhenti sejenak, meninggalkan dunia dalam keheningan sebelum kepanikan mulai menyebar. Pengumuman itu datang tanpa peringatan, bukan pidato panjang atau pernyataan resmi yang megah, hanya singkat dan mengejutkan. Mereka yang mendengarnya merasakan gelombang ketidakpercayaan melanda. Banyak yang mengira ini hanya gosip, seperti rumor yang sering beredar tentang orang terkenal. Namun ketika istana mengonfirmasinya, kebenaran menghantam seperti guntur. Kesehatan sang raja mengalami kemunduran serius, dan kali ini istana tidak bisa menutupinya lagi. Selama berbulan-bulan, orang-orang berspekulasi tentang perubahan pada raja. Dia terlihat pucat di beberapa acara publik dan beberapa orang memperhatikan dia tampak lebih lelah dari biasanya. Namun kebanyakan percaya dia hanya kelelahan atau membutuhkan istirahat. Bagaimanapun, sang raja telah bepergian menghadiri pertemuan dan menjalankan tugasnya dengan senyum tenang seperti biasa. Tak seorang pun menyangka bahwa di balik wajah tenangnya ada sesuatu yang jauh lebih serius sedang terjadi. Kini, dengan pesan mendadak ini, semuanya berubah. Istana yang biasanya berdiri tegak dan percaya diri tampak surut di bawah beban kabar itu. Staf bergerak cepat dari satu lorong ke lorong lain. Wajah mereka tegang penuh cemas. Di luar gerbang, kerumunan mulai berkumpul. Beberapa orang berdoa dengan hening, sementara yang lain membawa bendera atau bunga untuk menunjukkan dukungan. Kamera-kamera mengisi jalanan, merekam setiap momen saat dunia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Di lingkaran kerajaan, telepon berdering tanpa henti. Penasihat dipanggil dan anggota keluarga dilaporkan bergegas untuk berada di sisi raja. Setiap gerakan kecil dari istana diawasi dengan cermat. Ketidakpastian di udara hampir terasa menyakitkan. Orang-orang yang selalu mengagumi ketenangan raja tak bisa tidak bertanya-tanya seberapa parah keadaan sebenarnya. Kantor pers kerajaan mengeluarkan beberapa kalimat singkat namun tak mengurangi kekhawatiran. Mereka mengatakan bahwa raja sedang dirawat oleh dokternya dan kondisinya serius namun stabil. Meski begitu, nada pengumuman itu jelas menunjukkan ini bukan hal sepele. Dunia pun menyadari bahwa raja sedang menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya. Di luar gerbang istana, suasana dipenuhi emosi. Turis yang awalnya datang untuk berfoto kini berdiri diam, kamera diturunkan. Warga Inggris yang tumbuh menyaksikan naik turunnya keluarga kerajaan kini merasakan kesedihan yang mendalam. Beberapa mengatakan mereka tak pernah menyangka hari itu akan datang begitu cepat. Pikiran kehilangan penguasa mereka terasa terlalu berat untuk dibayangkan. Di media sosial, pesan-pesan kasih sayang dan kekhawatiran mulai mengalir dari seluruh dunia. Orang-orang membagikan foto, kata-kata baik, dan kenangan tentang kebaikan raja. Pemimpin dunia menyampaikan doa dan pemikiran mereka sementara bangsa menunggu bersama untuk pembaruan berikutnya. Di rumah-rumah di seluruh negeri, televisi tetap menyala, menyiarkan laporan para wartawan kerajaan dengan nada pelan, berhati-hati dalam setiap kata.
Bagi mereka yang mengikuti kehidupan raja, momen ini terasa sangat pribadi. Dia selalu dianggap sebagai tangan yang mantap di saat ketidakpastian. Dari masa mudanya sebagai Pangeran Wales hingga saat ia naik tahta, Raja Charles membawa tugasnya dengan martabat yang tenang. Namun kini, pria yang sama menghadapi tantangan terberatnya, dan orang-orang yang telah mengamati sepanjang hidupnya tak bisa tidak merasa terlibat dalam perjuangannya. Malam mulai menyelimuti London, namun tak seorang pun siap untuk tidur. Cahaya istana Buckingham tampak lebih terang dari biasanya, seolah bangunan itu sendiri sedang berjaga. Saat jam melewati tengah malam, para wartawan terus memperbarui cerita. Meskipun tak ada detail baru, istana tetap diam setelah pengumuman awal, meninggalkan semua orang berspekulasi dan berharap. Dokter dilaporkan memantau raja dengan ketat dan sumber mengatakan keluarga tetap berada di sisinya. Setiap menit terasa seperti berjam-jam, memperpanjang ketegangan. Tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal jelas, bangsa ini menahan napas. Kesehatan raja selalu menjadi urusan pribadi, namun kini menjadi kekhawatiran yang dimiliki semua orang di seluruh negeri. Orang-orang berdoa, menonton, dan menunggu sambil berbisik pertanyaan yang sama di hati mereka. Akankah raja sembuh? Atau apakah ini awal dari babak yang tak siap dihadapi siapapun? Di balik gerbang megah Istana Buckingham, tempat sejarah selalu tersimpan dalam bisikan, kebenaran tentang kondisi raja perlahan terungkap selama berminggu-minggu sebelum dunia mendengar sepatah kata pun. Sementara taman istana bermekaran dan para penjaga berdiri tegak dengan jas merah mereka, sesuatu yang jauh lebih rapuh sedang terjadi di dalam tembok kerajaan. Raja yang selalu membawa beban mahkota dengan anggun tengah berjuang dalam pertempuran diam yang hanya diketahui lingkaran terdekatnya. Itu dimulai begitu halus sehingga bahkan orang-orang terdekatnya awalnya tak menyadari betapa seriusnya. Ada pagi-pagi ketika raja tampak lebih lelah dari biasanya, kilau matanya meredup lebih cepat dari seharusnya. Dia menganggapnya sebagai kelelahan, harga dari tugas-tugas kerajaan yang tak ada habisnya, pertemuan dan upacara. Namun seiring waktu, orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan yang tak bisa diabaikan. Langkahnya melambat, suara tegasnya kadang goyah saat memberikan pidato panjang, dan energi biasanya memudar di balik senyum tenang yang berusaha menyembunyikan terlalu banyak. Camilla, yang berdiri di sisinya melalui setiap tantangan sejak penobatannya, adalah yang pertama merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Dia memperhatikan bagaimana raja terhenti di antara napas setelah kegiatan panjang, bagaimana nafsu makannya berkurang, dan bagaimana bahkan di saat-saat tenang, ekspresi tidak nyaman melintas di wajahnya. Di mata dunia luar, dia tampak tenang, gambaran sempurna dari kestabilan kerajaan. Namun secara pribadi, kesehatannya menurun dengan cara yang tak terlihat siapapun. Dokter dipanggil diam-diam, masuk melalui pintu belakang istana untuk menghindari perhatian. Wajah mereka menceritakan kisah sebelum kata-kata mereka terdengar. Raja membutuhkan istirahat, istirahat yang sesungguhnya, bukan sekadar libur sehari, melainkan jeda dari ritme kehidupan kerajaan yang tak kenal henti. Tetapi dia menolak, tugas selalu datang pertama, bahkan sebelum dirinya sendiri. Dia tetap melanjutkan kegiatan publik, tersenyum di depan kamera, menyapa tamu, dan berjabat tangan dengan kerumunan yang mengaguminya. Namun di balik layar, tubuhnya semakin lemah. Setiap penampilan membuatnya kelelahan, dan setiap malam dokter memantau dengan cermat, menyesuaikan obat dan mendesaknya untuk memperlambat kegiatan. Orang dalam istana berbisik bahwa bahkan saat makan malam pribadi, dia tampak jauh, tenggelam dalam pikiran, seolah membawa beban yang terlalu berat untuk dibagikan. Istana yang terkenal dengan diam dan rahasianya bekerja keras untuk menjaga semuanya tetap tertutup. Pembaruan resmi hanya berbicara tentang pemeriksaan rutin dan kelelahan ringan dengan kata-kata yang sangat hati-hati. Kabar itu tidak mengungkapkan banyak hal. Bahkan beberapa staf kerajaan pun tidak mengetahui kebenaran penuh, tetapi bisik-bisik memiliki cara untuk bocor. Segera
Pembicaraan mulai menyebar di antara para staf bahwa kesehatan sang raja lebih rapuh daripada yang diakui orang. Di saat-saat jauh dari kamera, sang raja mulai menghadapi kenyataan yang selama berbulan-bulan ia coba tolak. Ia tahu tubuhnya tidak sekuat dulu dan tekanan tanpa henti dari tanggung jawab kerajaan mulai melemahkannya. Ada hari-hari ketika ia bangun dengan rasa sakit yang tak kunjung reda. Hari-hari ketika membaca laporan singkatnya saja terasa melelahkan. Namun rasa tanggung jawabnya, sifat yang telah menentukan seluruh hidupnya, tidak membiarkannya berhenti. Orang-orang terdekat mencoba meyakinkannya untuk mundur sejenak, tapi sang raja hanya tersenyum, mengucapkan terima kasih atas perhatian mereka lalu melanjutkan. Seolah ia takut bahwa melambat berarti mengakui kekalahan, namun di balik pintu tertutup perjuangannya semakin sulit disembunyikan. Ada saat-saat hening ketika Camilla duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, berusaha menutupi kekhawatirannya. Ia telah melihat betapa beratnya peran raja ini bukan hanya secara fisik tapi juga secara emosional. Menjadi raja memberinya kebanggaan tetapi juga tekanan yang tiada henti. Mata dunia selalu tertuju padanya, menilai, mempertanyakan, menuntut kesempurnaan dari seorang manusia biasa. Dokter mulai sering datang ke istana. Mereka menyesuaikan perawatan, memantau darahnya, memeriksa jantungnya. Kunjungan mereka dijadwalkan pada jam-jam yang aneh agar pers tidak memperhatikan. Setiap pertemuan diakhiri dengan ekspresi serius yang sama. Sang raja perlu menjauh dari kehidupan publik, setidaknya untuk sementara. Tapi bahkan saat itu ia menolak. Ia berbicara tentang rakyatnya, tentang janji untuk melayani, dan tentang kewajiban yang pernah dijalani ibunya hingga hari-hari terakhirnya. Ia tidak bisa membayangkan melakukan yang lebih sedikit. Di dalam istana, ketegangan meningkat. Staf diperintahkan untuk bersiap menghadapi perubahan jadwal, meski sedikit yang tahu alasannya. Keamanan diperketat di sekitar ruang pribadi sang raja dan lebih sedikit orang yang diperbolehkan mendekat. Hanya pembantu paling terpercaya, dokter, dan keluarga inti yang memiliki akses. Keheningan mengenai kesehatan raja menjadi semakin tebal, hampir terasa menyesakkan. Pangeran William dan Ratu Camilla beberapa kali bertemu secara pribadi, membahas bagaimana mendukung sang raja tanpa menimbulkan kepanikan publik. Mereka berdua tahu betapa besar nilai posisi raja bagi dirinya dan betapa ia takut terlihat lemah. Namun, seiring hari-hari berlalu, menjadi jelas bahwa berpura-pura semuanya baik-baik saja tidak lagi memungkinkan. Suatu pagi, ketika sang raja kesulitan bangun dari tempat tidur, Camilla menyadari mereka tidak bisa menyembunyikan keadaan ini lagi. Dokter yang menanganinya hari itu tinggal lebih lama dari biasanya. Berbicara pelan dengannya di ruangan lain. Saat ia kembali ke sisi suaminya, matanya memerah, meski ia mencoba tersenyum. Keputusan pun diambil, istana harus segera mengumumkan berita ini. Beberapa hari berikutnya, jadwal raja dibersihkan secara diam-diam. Kegiatan publik ditunda atau dialihkan ke anggota keluarga lain. Para pengamat kerajaan mulai bertanya-tanya, menanyakan mengapa raja tiba-tiba menghilang dari sorotan. Istana memberikan penjelasan sederhana. Istirahat, waktu pribadi, pemeriksaan medis. Namun di balik nada tenang itu ada upaya cemas untuk mengelola kesehatan raja sekaligus reaksi publik. Kenyataannya, penyakitnya telah mencapai titik kritis. Dokternya khawatir stres dari tanggung jawab sehari-hari memperburuk kondisi. Kini ia dirawat 24 jam dengan tim medis memantau setiap tanda perbaikan atau kemunduran. Keluarganya menghabiskan lebih banyak waktu di sisinya dan percakapan menjadi lebih sunyi, lebih berat, dipenuhi ketakutan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar mencintai seseorang. Camilla selalu berada di dekatnya, sering membaca dengan suara pelan untuk menemaninya atau menceritakan kisah lembut agar pikirannya tenang. Pangeran William sering mengunjungi, membawa catatan kecil dan foto-foto dari cucu-cucunya, berharap bisa menghibur ayahnya. Bahkan Pangeran Harry yang jauh dari istana dikabarkan menghubungi secara pribadi, menyampaikan kekhawatiran dan kesediaan untuk kembali jika diperlukan. Keluarga kerajaan yang biasanya terpisah oleh kewajiban dan jarak, tiba-tiba bersatu oleh kekhawatiran. Di dalam tembok istana itu,
Waktu terasa berbeda, lebih lambat, lebih tidak pasti. Setiap hari diukur bukan dengan rapat atau upacara, tetapi melalui pembaruan dokter dan momen istirahat. Namun, meski kondisinya melemah, sang raja tetap menanyakan tentang rakyatnya, masalah negara, dan tanggung jawabnya. Tekadnya untuk tetap terlibat membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Bahkan saat tubuhnya melemah, rasa tanggung jawabnya tetap utuh. Namun di luar, bisik-bisik semakin keras. Wartawan mulai mempertanyakan cerita resmi. Menyadari ketidakkonsistenan dalam pernyataan istana, mereka mencatat bahwa beberapa acara yang dijadwalkan telah dibatalkan secara diam-diam dan raja tidak terlihat di depan publik selama berminggu-minggu. Spekulasi pun meluas dan dunia mulai mencurigai bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang diakui siapapun. Ketika istana akhirnya mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan seluruh bangsa, itu bukanlah awal cerita, tetapi titik di mana rahasia tidak bisa lagi disembunyikan. Di balik pengumuman yang dirancang dengan hati-hati itu, tersimpan berbulan-bulan penderitaan diam-diam, kunjungan medis tanpa henti, dan keluarga yang berusaha melindungi orang yang mereka cintai sekaligus martabat mahkota. Saat berita menyebar, istana menjadi tempat yang penuh diam dan gerak. Keamanan diperketat lebih lanjut, pengunjung dibatasi, dan hanya keluarga terdekat yang diizinkan masuk ke ruang raja. Dokter kerajaan bekerja bergiliran, kehadiran mereka kini konstan. Setiap sedikit kemajuan membawa harapan, setiap kemunduran menimbulkan ketakutan. Bagi mereka yang melayani raja, ini adalah musim tersulit yang pernah mereka saksikan. Ia bukan hanya penguasa mereka, tetapi seorang pria yang sangat mereka hormati. Pria yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan kini menghadapi tantangan paling pribadi. Setiap orang di dalam istana, dari penasihat senior hingga pembantu rumah tangga yang diam-diam membawa harapan yang sama agar ia bisa pulih. Namun, seiring hari-hari berlalu, menjadi jelas bahwa perjuangan belum selesai. Kondisi raja, meski disebut stabil, tetap rapuh. Di balik tirai istana, keluarga berpegang pada iman sambil bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Beban momen ini terasa berat bagi semua orang, terutama Pangeran William, yang diam-diam mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab resmi. Ini belum menjadi pengumuman resmi, tetapi jelas rencana sedang dibuat secara diam-diam jika yang terburuk terjadi. Istana berdiri seperti biasa, bangga dan tak tergoyahkan. Tetapi orang-orang di dalamnya mengetahui kebenarannya. Monarki berada di atas tanah yang tidak pasti, dan saat malam kembali menyelimuti London, bisik-bisik memenuhi lorong-lorong, bukan gosip atau kemegahan, tetapi doa. Semua berharap sang raja bisa pulih, namun di dalam hati mereka semua merasakannya. Angin perubahan kembali berhembus, dan sementara dunia menunggu jawaban, pertanyaan baru mulai muncul yang akan segera menentukan hari-hari berikutnya. Jika sang raja tidak lagi mampu memikul mahkota, siapa yang siap memimpin ketika waktunya tiba? Di dalam rumah tangga kerajaan, suara langkah kaki yang lembut menggantikan hiruk-pikuk staf yang biasanya bergerak cepat di lorong-lorong. Setiap sudut istana Buckingham dipenuhi keheningan yang berat, lebih berbicara daripada kata-kata. Keluarga yang selalu tampak tenang di depan kamera kini menghadapi sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Di balik tembok tinggi istana itu, hati mereka hancur di ruangan-ruangan sunyi di mana cinta dan ketakutan bercampur. Ratu Camilla hampir tidak meninggalkan sisi sang raja sejak dokter pertama kali memberikan peringatan. Wajah tenangnya di depan publik selalu menjadi simbol kekuatan, tetapi secara pribadi menampakkan kekhawatiran yang dalam. Ia kelelahan, namun ia menolak untuk beristirahat. Camilla menghabiskan hari-harinya dengan mengawasi sang suami, memastikan ia makan, minum obat, dan beristirahat bila memungkinkan. Ketika kondisi raja memburuk, ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan sang raja, membisikkan kata-kata penghiburan yang hanya bisa didengar oleh raja sendiri. Di mata dunia, ia tetap terlihat sebagai ratu yang anggun dan tenang. Namun, bagi mereka yang cukup dekat untuk melihat, ia hanyalah seorang istri yang ketakutan kehilangan pria yang dicintainya. Pangeran William menanggung beban itu dengan cara yang berbeda.
Sebagai pewaris tahta, kewajibannya selalu mempersiapkan diri secara diam-diam untuk peran masa depannya. Namun, kini masa depan itu terasa terlalu dekat. Ia mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab kerajaan, menghadiri pertemuan dengan pejabat, meninjau dokumen negara, dan menjalani kegiatan publik yang tidak bisa lagi ditangani ayahnya. Setiap tugas baru membawa rasa sakit yang terselubung, pengingat bahwa ia harus melangkah ke bayang-bayang ayahnya lebih cepat daripada yang diinginkan semua orang. Ada momen ketika William berhenti sejenak menatap langit London dari jendela kantornya, wajahnya penuh pemikiran dan tampak jauh. Mereka yang melihatnya mengatakan bahwa ia membawa ketenangan yang sama seperti ayahnya, rasa tanggung jawab yang sama, namun dibalut emosi. Namun di lubuk hatinya, William tidak hanya berpikir sebagai calon raja. Ia berpikir sebagai seorang anak, berharap ayahnya bisa pulih, sekalipun ia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Putri Kat menjadi sumber ketenangan baginya. Meski ia tetap berada di luar pandangan publik selama masa sulit ini, ia menjadi penopang yang paling menenangkan bagi William. Ia menjaga rutinitas anak-anak tetap stabil, berusaha melindungi mereka dari kekhawatiran yang menyebar di keluarga. Saat malam tiba dan cahaya istana meredup, ia dan William duduk bersama dalam diam, sama-sama menyadari bahwa hidup mereka bisa segera berubah selamanya. Pangeran Harry, meski jauh dari London, turut merasakan guncangan itu. Terlepas dari jarak dan ketegangan yang telah terbentuk antara dirinya dan keluarga kerajaan, kabar memburuknya kesehatan ayahnya menyentuhnya seperti angin dingin. Orang-orang dekat mengatakan ia sangat terguncang. Ia menghubungi kakaknya dan staf istana, menawarkan diri untuk pulang jika diperlukan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ini bukan tentang tugas kerajaan atau pemberitaan media. Ini tentang keluarga, tentang seorang anak yang khawatir akan ayahnya. Di Windsor, Putri Anne berusaha tetap tegar seperti biasanya. Dikenal karena ketenangan dan kesetiaannya, ia sering berkunjung, menjaga emosinya tetap terkendali. Ia memastikan segala sesuatu di istana berjalan lancar dan privasi saudaranya terjaga. Namun, bahkan ia tidak bisa menyembunyikan kesedihan di matanya saat meninggalkan kamar raja. Setiap kunjungan tampaknya membuatnya semakin diam. Di seluruh keluarga, ada pemahaman yang tak terucapkan. Perselisihan yang pernah ada sebelumnya kini tak berarti apa-apa. Gelar, tugas, dan perbedaan menghilang di latar belakang. Mereka hanyalah keluarga yang menyaksikan orang yang mereka cintai menghadapi perjuangan yang berat. Sementara itu, dunia luar menjadi semakin gelisah. Wartawan menunggu di dekat gerbang istana. Kamera menyorot setiap mobil yang masuk atau keluar. Warga Inggris berkumpul dalam jumlah besar, meninggalkan bunga, kartu, dan doa di gerbang. Kini, ini bukan sekadar tentang sakitnya raja. Ini tentang ikatan emosional antara keluarga kerajaan dan bangsa. Di dalam istana, Camilla memastikan pesan-pesan dari orang-orang yang mendoakan raja dibacakan kepadanya. Meski lemah, raja mendengarkan dengan saksama, terkadang tersenyum tipis saat mendengar kata-kata penuh kasih dari rakyatnya. Hal itu mengingatkannya betapa ia dicintai dan betapa mahkota berarti bagi mereka yang memandangnya. Momen-momen kecil ini memberinya kekuatan meski tubuhnya terasa rapuh. Seiring hari-hari berlalu, keluarga kerajaan mulai menemukan ketenangan dalam kebersamaan. William dan Camilla sering bertemu untuk membahas pembaruan dari dokter. Sementara Anne berkoordinasi dengan staf untuk menjaga suasana tetap tenang dan teratur. Bahkan pesan dukungan diam-diam dari Harry membawa sedikit rasa damai bagi raja, yang selalu mendambakan keharmonisan di antara anak-anaknya. Namun, ketakutan kehilangan tetap terasa di setiap ruangan. Dokter raja terus memantau kondisinya. Wajah mereka menunjukkan betapa seriusnya situasi ini. Setiap laporan harian menentukan suasana hati keluarga. Ada hari-hari yang membawa harapan, dan ada hari-hari yang diwarnai keheningan berat. Camilla, meski kelelahan, tetap menampilkan wajah tegar bagi orang-orang di sekitarnya. Ia mengingatkan keluarga untuk tetap positif, meski hatinya sendiri hancur. Perhatiannya pada raja tak pernah goyah.
Ia duduk di dekat tempat tidur sang raja hingga larut malam, kadang tertidur di kursi, tangan tetap menempel lembut di tubuhnya. Bagi Camilla, ini bukan lagi tentang mahkota atau mata dunia. Ini hanyalah tentang cinta dan ketakutan akan perpisahan. Pangeran William, di sisi lain, merasa terbelah antara dua dunia, kewajiban untuk melayani dan keinginan untuk berada dekat dengan ayahnya. Setiap pertemuan yang dihadirinya terasa seperti gangguan dari apa yang paling penting. Namun, ia memahami apa yang ayahnya inginkan agar ia tetap tegak, memimpin dengan kekuatan, dan menempatkan monarki di atas kesedihan pribadinya. Pemikiran itu saja cukup untuk membuatnya terus maju. Meski kesedihan terasa di udara, ada rasa persatuan yang tumbuh di antara mereka. Keluarga yang sering terlihat jauh kini lebih erat dari sebelumnya. Penyakit raja mengingatkan mereka akan hal yang benar-benar penting. Bukan gelar atau tugas kerajaan, tetapi cinta, keluarga, dan iman. Seiring dokter melanjutkan tugas mereka dan dunia menahan napas, satu hal menjadi jelas. Berita berikutnya tidak hanya akan memengaruhi keluarga kerajaan, tetapi juga masa depan mahkota itu sendiri. Bangsa ini menonton saat keluarga kerajaan berjuang dalam diam. Dunia luar merespons dengan gelombang emosi dan ketakutan, menyatukan jutaan orang dalam ketidakpastian dan harapan. Seluruh Inggris seakan diselimuti keheningan yang berat. Bukan keheningan damai, tetapi keheningan yang dipenuhi kekhawatiran. Seperti saat orang tahu sesuatu tidak beres, tetapi belum bisa melihat seberapa parahnya. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Setiap toko, kafe, dan rumah tampak membicarakan satu hal, kesehatan raja. Televisi tetap menyala sepanjang hari, menyiarkan wartawan kerajaan yang berdiri di dekat gerbang istana. Suara mereka lembut dan serius, kalimat yang sama diulang-ulang. Raja dirawat, istana memantau kondisinya, dan keluarga berada bersama. Namun tak satu pun dari kata-kata itu mengurangi kekhawatiran bangsa. Orang-orang ingin lebih. Mereka ingin tahu seberapa buruk keadaan sebenarnya. Di rumah-rumah di seluruh Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara, orang berkumpul di ruang tamu, menyeruput teh sambil menonton berita dalam diam. Beberapa menggelengkan kepala, yang lain menghapus air mata, dan banyak yang berbisik doa. Selama generasi, keluarga kerajaan menjadi simbol kestabilan, selalu hadir di tengah perang, perayaan, dan tragedi. Kini, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, simbol itu terasa rapuh. Pikiran kehilangan seorang penguasa begitu cepat setelah Ratu Elizabeth meninggal terasa sulit diterima. Di luar istana Buckingham, kerumunan semakin banyak. Orang membawa bunga, kartu, dan lilin. Anak-anak membawa bendera kecil sementara orang tua berdiri diam menatap jendela istana, seolah menunggu tanda. Wartawan memenuhi trotoar, kamera menyorot gerbang, berharap menangkap gerakan sekecil apapun yang bisa memberi informasi baru. Namun istana tetap diam, dinding-dinding tinggi menahan rahasia mereka. Di antara kerumunan, seorang pria tua dengan mantel gelap berdiri menunduk. Ia telah hidup melalui masa pemerintahan 3 raja dan menyaksikan penobatan sang raja dengan bangga. Kini ia berbisik pelan, berharap yang mulia segera pulih. Orang-orang di sekitarnya mengangguk, wajah mereka dipenuhi kesedihan yang sama. Tidak peduli dari mana mereka berasal atau apa keyakinannya, semua merasakan sakit yang sama. Berita dari seluruh dunia terus mengalir. Presiden, Perdana Menteri, dan pemimpin dari setiap benua mengirimkan doa untuk kesembuhan sang raja. Pesan dukungan memenuhi media sosial. Tagar seperti "Must Pray for the King" menjadi trending, dan timeline dipenuhi foto-foto lama sang raja tersenyum, tertawa, menanam pohon atau menyapa rakyat dengan ekspresi tenang yang familiar. Di gereja dan katedral, lilin dinyalakan dan doa dipanjatkan. Pemuka agama berbicara pelan tentang persatuan dan harapan, mengingatkan bahwa sang raja selalu berdiri untuk pelayanan dan kasih. Bahkan mereka yang biasanya jarang berdoa pun terhenti sejenak, menutup mata, dan berharap kabar baik datang. Negara ini belum pernah merasa begitu bersatu secara emosional sejak wafatnya ibunya, almarhum Ratu Elizabeth.
Sementara itu, media berusaha menyeimbangkan kebenaran dan sensitivitas. Koresponden kerajaan yang mengikuti keluarga bertahun-tahun berbicara dengan hati-hati. Kata-kata mereka membawa profesionalisme sekaligus kesedihan. Mereka tahu betapa rapuhnya momen ini, betapa cepat harapan bisa berubah menjadi duka. Publik pun bisa merasakannya. Setiap tajuk berita, setiap foto, setiap jeda dalam nada wartawan menambah ketegangan. Di taman-taman lokal dan pusat kota, layar-layar besar siaran langsung menampilkan gerbang istana. Keluarga berkumpul untuk menyaksikan, bergandengan tangan seolah menunggu pengumuman yang bisa datang kapan saja. Orang-orang asing saling menghibur, berbagi cerita tentang pertemuan mereka dengan sang raja, atau sekadar mengungkapkan kekaguman atas pengabdiannya selama puluhan tahun. Kini, ini bukan lagi soal kerajaan semata. Ini tentang rasa kehilangan seseorang yang familiar, seseorang yang selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Di sekolah-sekolah, guru berusaha menjelaskan pada anak-anak penasaran mengapa semua orang tampak sedih. Mereka berbicara lembut, mengatakan bahwa raja sedang sakit dan semua orang berharap ia segera pulih. Beberapa anak membuat kartu atau menulis catatan kecil yang kemudian akan diletakkan di antara lautan bunga di luar istana. Bahkan anak-anak termuda tampak memahami bahwa sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Pemerintah pun tetap siaga. Para pejabat bertemu secara diam-diam untuk membahas kemungkinan yang bisa terjadi jika kondisi raja memburuk. Rencana-rencana yang telah disiapkan lama tetapi belum pernah digunakan kini ditinjau kembali mengikuti prosedur yang sama yang diterapkan pada saat kehilangan nasional. Namun untuk saat ini, semua orang masih berharap rencana itu tetap hanya di atas kertas, tak pernah perlu dijalankan. Di dalam istana, staf kerajaan bisa melihat kekhawatiran dunia melalui jendela. Dari ruangan-ruangan atas, cahaya lilin dan lampu kamera di luar melukis taman dengan warna keemasan lembut. Keluarga raja menyadari meningkatnya kepedulian masyarakat dan merasakan kenyamanan sekaligus tekanan dari hal itu. Mereka tahu cinta rakyat sangat dalam, begitu pula ekspektasi mereka. Setiap jam tanpa kabar membuat bangsa ini menahan napas sedikit lebih lama. Saat malam tiba, kota London terlihat seperti dalam mimpi. Jalan-jalan lebih tenang dari biasanya, dan istana, meski megah seperti biasa, tampak memancarkan cahaya berbeda, penuh doa dan penantian. Orang-orang tetap di luar hingga larut, berbisik dalam kelompok kecil, menyalakan lilin dan bernyanyi pelan. Ini bukanlah pemandangan kekacauan, melainkan kesedihan yang tenang, dibagi oleh jutaan orang yang merasa terhubung melalui satu harapan rapuh. Di seluruh persemakmuran, dari Kanada hingga Australia, ceritanya sama. Saluran berita menayangkan pembaruan terus-menerus, dan orang-orang di negara jauh mengirim surat dan rekaman pesan penuh kasih. Mereka berbicara tentang kebaikannya, pengabdiannya pada alam, dan kemampuannya mendengar ketika orang lain tak mau mendengar. Sang raja, yang selama bertahun-tahun sering disalahpahami dunia, kini menerima cinta yang selama ini diam-diam ia peroleh. Namun, seiring hari berganti malam tanpa pembaruan besar, ketidakpastian semakin dalam. Wartawan mulai berspekulasi keras, bertanya-tanya apakah istana sedang mempersiapkan bangsa untuk sesuatu yang lebih serius. Gosip berhembus melalui media sosial seperti angin di padang rumput tinggi, lembut, cepat, dan sulit dihentikan. Namun di tengah ketakutan dan spekulasi itu, masih ada harapan. Orang-orang percaya bahwa sang raja, yang selalu menunjukkan ketenangan, mungkin akan mengejutkan mereka lagi. Mereka mengingat bagaimana ibunya menghadapi badai dan kesedihan dengan anggun, dan mereka berdoa agar putranya melakukan hal yang sama. Di kota-kota kecil maupun besar, lilin berkelap-kelip di jendela, masing-masing menjadi simbol kecil iman dan cinta untuk penguasa yang mereka cintai. Dan sementara dunia menunggu setiap tanda pemulihan, cerita lain diam-diam terbentuk di dalam istana yang belum diketahui banyak orang. Dokter kerajaan bersiap mengambil keputusan penting, dan keluarga bersiap menghadapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Orang-orang di luar merasakan ketegangan tanpa tahu alasannya. Sesuatu sedang berubah, sesuatu yang besar.
Bangsa menahan napas, menonton, dan berharap. Untuk saat ini, gerbang istana tetap tertutup, pembaruan resmi singkat, dan masa depan masih tidak pasti. Namun seiring kerumunan yang terus bertambah dan doa yang semakin tinggi, satu kebenaran menjadi jelas. Cinta antara rakyat dan rajanya lebih dalam daripada yang disadari siapapun. Dan dalam cinta itu, bahkan di tengah ketakutan masih ada secercah cahaya yang akan menuntun bangsa melewati berita apapun yang akan datang selanjutnya. Sementara bangsa berdoa di luar, rahasia perlahan terbuka di dalam istana yang mengungkap seberapa serius kondisi sang raja sebenarnya, kebenaran tersembunyi di balik tembok istana. Sementara dunia menunggu dan berdoa di luar istana Buckingham, cerita yang sangat berbeda diam-diam terbentuk di dalam. Di balik gerbang besi tinggi dan pintu emas yang berat, badai kekhawatiran menguasai setiap lorong kerajaan. Apa yang tampak tenang dari luar sesungguhnya adalah tempat yang penuh ketegangan, rapat rahasia, dan suara langkah cepat di lantai marmer. Dokter bergerak diam-diam di dalam istana, membawa berkas dan berbisik satu sama lain dengan suara rendah. Mereka hampir tinggal penuh waktu di dalam tembok istana, bergiliran mengawasi sang raja. Setiap jam membawa tantangan baru. Beberapa hari sang raja tampak sedikit lebih baik, matanya terbuka lebih lebar, suaranya stabil, tetapi hari-hari lain jauh lebih sulit. Kenaikan dan penurunan itu membuat semua orang merasa tak berdaya, terutama keluarga kerajaan. Ratu Camilla tetap berada di kamar pribadi di dekatnya, cukup dekat untuk mencapainya dalam hitungan detik. Ia tidur dengan ringan, sering terbangun oleh suara sekecil apapun dari kamar raja. Senyum tenangnya memudar menjadi kelelahan, namun ia menolak pergi. Bagi Camilla, ini bukan sekadar penyakit seorang penguasa. Ini adalah perjuangan suaminya, pria yang telah menemaninya sepanjang hidup. Staf mengagumi kekuatannya, tetapi mereka bisa melihat retakan saat ia menoleh menjauh untuk menyembunyikan air mata sebelum kembali ke kamar raja. Prince William datang sering. Kunjungannya tenang dan serius. Ia berbicara lembut dengan para dokter, mengajukan pertanyaan, namun juga berusaha tetap penuh harapan. Meski ia tidak mengatakannya secara lantang, ia tahu apa yang sedang terjadi. Kondisi sang raja tidak membaik secepat yang diharapkan semua orang. Setiap kali William meninggalkan kamar, ia membawa pikiran berat bahwa ia mungkin harus segera memimpin dengan cara yang tidak pernah ia inginkan. Namun di dalam istana, bahkan perubahan terkecil pun terasa sangat besar. Tirai ditutup lebih rapat, petugas pers diperintahkan berbicara hati-hati, mengungkapkan sedikit informasi. Staf yang telah lama melayani keluarga kerajaan berbisik satu sama lain, bertanya-tanya berapa lama lagi sang raja bisa terus berjuang. Istana telah menyaksikan berabad-abad kebahagiaan dan kesedihan, tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang momen ini, sesuatu yang terasa sangat manusiawi dan rapuh. Para dokter telah mencapai titik di mana percakapan sulit tidak bisa ditunda lagi. Suatu malam, mereka bertemu secara pribadi dengan Ratu Camilla dan Pangeran William di ruang duduk raja. Lampu redup, udara penuh kekhawatiran. Dokter utama menjelaskan bahwa tubuh raja semakin melemah, dan meski perawatan masih berlangsung, risikonya kini sangat tinggi. Ia menyarankan agar raja benar-benar beristirahat, bukan hanya beberapa hari, tetapi berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan. Keheningan yang menyusul terasa panjang. Tangan Camilla sedikit gemetar saat mengangguk, sementara William hanya menatap lantai. Mereka berdua tahu apa yang dimaksud dokter sebenarnya. Waktu berjalan lebih cepat daripada yang ingin diakui siapapun. Pertanyaan tersisa hanyalah bagaimana memberitahu dunia, atau apakah seharusnya memberitahu sama sekali. Setelah pertemuan itu, kerahasiaan istana menjadi semakin ketat. Hanya beberapa pembantu senior yang diperbolehkan mengetahui kebenarannya. Sebagian besar staf hanya diberitahu untuk melanjutkan tugas seperti biasa. Dari luar, istana tampak tenang dan terkendali. Namun di dalam, keluarga bersiap menghadapi kemungkinan yang tak seorang pun ingin hadapi. Sang raja, meski lemah, tetap memahami semua yang terjadi di sekitarnya.
Ia bersikeras membaca laporan harian dan bahkan menanyakan masalah negara, menolak membiarkan penyakitnya menghilangkan perannya sepenuhnya. Suaranya lemah, tetapi pikirannya tetap tajam. Camilla sering mengatakan kepada dokter bahwa keinginan raja untuk melayani lebih kuat daripada tubuhnya. Meski kelelahan, ia tetap bertanya tentang rakyatnya dan pesan-pesan yang datang dari seluruh dunia. Suatu siang, ia meminta dipindahkan ke ruangan yang bisa terkena sinar matahari. Para pelayan membuka tirai lebar-lebar dan cahaya emas lembut memenuhi ruangan. Beberapa saat, tampak sang raja menemukan kedamaian di sana, menatap tenang ke taman istana. Tidak ada kata yang terucap, hanya suara burung di luar jendela. Namun di balik kedamaian itu, para dokter istana tetap cemas. Laporan-laporan telah disiapkan jika kondisinya memburuk. Rencana yang dibuat bertahun-tahun lalu untuk momen berkabung nasional ditinjau kembali dengan diam-diam. Keluarga kerajaan mengetahuinya, tetapi tidak seorang pun berani mengucapkan kata-kata itu. Mengatakannya dengan lantang terasa terlalu nyata. Sementara itu, tim pers istana menghadapi tekanan dari media. Wartawan menuntut pembaruan, pembawa berita mengajukan pertanyaan, dan kekhawatiran publik semakin meningkat setiap hari. Namun, istana tetap merilis pernyataan singkat dan hati-hati. Mereka ingin melindungi privasi raja, tetapi juga tahu bahwa menyembunyikan terlalu banyak bisa menimbulkan kepanikan. Garis antara kejujuran dan rahasia terasa begitu tipis. Setiap malam, saat lampu kota London memantul di dinding istana, Ratu Camilla duduk di dekat tempat tidur raja, menggenggam tangannya. Kadang ia berbicara lembut, meminta raja tetap kuat. Kadang ia hanya diam, menemani raja beristirahat. Beban mahkota tidak terlihat lagi, tetapi terasa dalam. Cinta mereka yang dulu sering mendapat kritik publik kini menjadi sesuatu yang dikagumi dunia. Kesetiaan yang tenang, yang tak bisa direnggut penyakit manapun. Mereka yang menyaksikan momen malam itu mengatakan pemandangannya memilukan. Seorang ratu yang menolak meninggalkan sisi rajanya, membisikkan bahwa semuanya akan baik-baik saja, meski dirinya pun tidak yakin. Staf bergerak dengan hati-hati, berbicara hanya bila perlu. Istana belum pernah terasa begitu hening. Penasihat terdekat raja juga mulai bersiap secara diam-diam untuk kemungkinan yang akan datang. Surat, dokumen, dan prosedur resmi disusun rapi. Semua tahu bahwa suatu hari dokumen-dokumen itu akan penting. Entah cepat atau lambat, tidak seorang pun tahu pasti. Ketidakpastian membuat setiap jam terasa lebih lama, setiap suara terdengar lebih keras. Dan begitu dunia di luar terus berdoa tanpa mengetahui seberapa serius keadaan sebenarnya, mereka di dalam tembok istana hidup dari momen ke momen. Harapan dan ketakutan berdampingan di setiap ruangan. Kebenaran, meski tersembunyi, tak terbantahkan. Perjuangan raja kini mencapai tahap tersulitnya. Namun saat dokter bekerja dan keluarga tetap dekat, perasaan lain mulai menyebar di seluruh istana. Bukan hanya kesedihan, tetapi keberanian yang tenang. Mereka semua memahami bahwa apapun yang akan datang, mereka akan menghadapi bersama. Keluarga kerajaan yang sering terlihat jauh dan tak tersentuh, kini terikat oleh sesuatu yang sangat manusiawi. Cinta, kehilangan, dan kekuatan untuk bertahan. Di luar tembok istana, lilin-lilin terus berkelap-kelip di udara dingin London. Bangsa menunggu tanpa mengetahui bahwa kisah di dalam jauh lebih memilukan daripada yang dibayangkan siapapun. Saat kondisi raja mencapai titik paling rapuhnya, istana mulai bersiap untuk masa depan yang mungkin akan mengubah segalanya. Kerajaan berada di ujung ketegangan, sementara masa depan tergantung di timbangan. Saat malam panjang menyelimuti London, beban ketidakpastian terasa berat. Di dalam istana, bisik-bisik tentang masa depan raja menjadi terlalu keras untuk diabaikan. Setiap tugas kerajaan, upacara, dan rencana publik kini tertunda. Untuk pertama kalinya dalam beberapa generasi, monarki berdiri di persimpangan jalan. Momen yang akan menentukan bukan hanya pemimpinnya, tetapi jantungnya sendiri. Pangeran William diam-diam mulai mengambil lebih banyak tanggung jawab.
bertemu pejabat, menandatangani dokumen, dan meyakinkan publik bahwa segalanya terkendali. Meskipun tidak diucapkan, semua orang bisa melihat perubahan seorang putra perlahan-lahan mengambil tempat ayahnya. Namun ia melakukannya bukan karena ambisi, melainkan cinta dan kewajiban. Ia ingin ayahnya bangga mengetahui bahwa mahkota tetap berada di tangan yang aman. Ratu Camilla tetap menjadi tiang kekuatan yang tenang. Hari-harinya dihabiskan merawat raja, malamnya berdoa agar ia segera pulih. Di sekelilingnya, staf istana bergerak dengan penuh kehati-hatian, menyadari bahwa mereka menyaksikan sejarah terbentuk. Di luar gerbang istana, ribuan orang berkumpul dengan bunga, lilin, dan pesan harapan. Gereja-gereja di seluruh negeri mengadakan doa, sementara layar televisi menampilkan citra bangsa yang menahan napas bersama. Dalam kesunyian itu, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Monarki yang sering terlihat jauh dan tak tersentuh menjadi simbol persatuan sekali lagi. Orang-orang tak lagi memikirkan gelar atau mahkota. Mereka memikirkan seorang pria, seorang ayah, seorang suami yang berjuang untuk tetap hidup. Istana, meski dipenuhi kesedihan, juga bersinar dengan iman. Itu mengingatkan semua orang bahwa bahkan raja adalah manusia, dan bahkan mereka yang mengenakan mahkota bisa jatuh. Namun, itu juga menunjukkan bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada kekuasaan, tetapi hidup dalam cinta, kesabaran, dan tangan yang menolak melepaskan. Dan begitu dunia menyaksikan, doa naik dari setiap sudut kerajaan. Apakah raja akan pulih atau tidak? Satu kebenaran sudah tercatat, perjuangannya telah mendekatkan rakyatnya lebih dari sebelumnya. Bangsa menunggu, berharap fajar setelah malam tergelap. Kini dunia menonton dan menunggu, berharap cahaya setelah hari-hari yang penuh ketidakpastian bagi keluarga kerajaan. Perjuangan Raja Charles telah mengingatkan semua orang bahwa bahkan mereka yang lahir dengan mahkota menghadapi pertempuran hati dan tubuh. Apa yang terjadi selanjutnya bisa membentuk kembali monarki selamanya. Namun, untuk saat ini, dunia berdiri bersama dalam doa dan harapan. Bagaimana pendapat Anda tentang kabar mengejutkan dari keluarga kerajaan ini? Bagikan pemikiran Anda di bawah. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan, dan terima kasih telah menonton hingga akhir.